mengadakan kegiatan Kartini Day, di mana kegiatan ini telah lama tidak kami lakukan karena pandemi. Dan sekarang kami kembali melakukannya lagi dengan antusias yang sangat luar biasa dari parents dan juga anak-anak di Sunnyville. Good job banget buat Sunnyville udah ajain acara ini. Sangat mencintai Indonesia, terus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kita melestarikan budaya baju-baju daerah juga dengan merayakan Kartini juga. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas yang terkait dengan Earth Day, di mana anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana cara merecycling barang, mereusing barang, dan juga mereduce suatu barang. Nah, bagaimana dengan event-event selanjutnya ya, parents? Ditunggu ya, parents. Selamat tinggal, bye-bye. Halo, perkenalkan nama aku Keisha Virginia. Bisa dipanggil Keisha, aku dari kelas 11 Saint Evan dan aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong. Dulu pas pertama kali masuk sih karena Stella Maris International School. SMP 1 menyenangkan banget sih, dapat banyak experience-nya. Guru-gurunya baik-baik sih, ramah banget, cara belajarnya juga efektif. Kalau aku sukanya psikologi, soalnya pelajarannya menarik, terus cara gurunya ngajar juga two-way communication gitu loh. Jadi nggak cuma dari guru ke muridnya, tapi juga kita bisa ke gurunya juga. Saya tuh Mr. Jonas, gitu sih. Kalau aku biar fokus lebih dalam, nggak anak crowded environment, jadi nggak benar-benar rame-rame, tapi lebih ke sendiri sih. Sudah terlalu lama sendiri. Biar bisa fokus aja. Motivasi pasti dari teman-teman sih, soalnya ya kan kita teman-teman seperjuangan, jadi pasti saling ngerti masalah-masalahnya aja gitu, jadi enak. Stella Maris Gading Serpong, lancar jaya. Karena fasilitasnya sih, terus environment-nya juga, teman-temannya seru banget nih pokoknya, nggak kalah keren. Yuk gabung di Stella Maris Gading Serpong. Halo semuanya, nama aku Vincent. Nah, aku ada di kelas 10 IPS dan aku biasa dipanggil Vini. Dan sekarang aku sekolah di Stella Maris BSD. Kalau untuk aku sendiri sih, aku milih Stella Maris BSD karena sekolah ini menjunjung tinggi nama entrepreneur, atau yang bisa dibilang di bahasa Indonesia tuh kayak pembisnis lah ya. Soalnya nanti untuk masa depan saya mau mencoba menjadi pembisnis. Kalau menurut aku sih, sekolah di Stella Maris BSD ini bagus banget. Pertama-tama mereka tuh bisa banget membentuk karakter siswa-siswanya, entah itu di kedisiplinannya, di kepintarannya, di kecerdasannya, dan yang pastinya sekolah di Stella Maris BSD itu teman-temannya seru-seru banget, solid banget. Apalagi kita kelas IPS pasti solid. Guru-guru kita apalagi, guru kelas IPS, shout out to my wali kelas, Pak Bagus. Yoi. Untuk pendisiplinan sendiri sih kita bakal kayak biasa, tiap harinya pasti ada seragam yang harus kita pakai dan atribut-atributnya. Dan kalau kita nggak pakai, pastinya kita bakal dapet sanksi kecil lah ya, yang bikin kita harus pakai. Oke, kalau aku sendiri sih aku suka sama pelajaran sosiologi ya. Soalnya aku suka pelajaran sosiologi itu karena aku orangnya penasaran alasan dan akibat orang berbuat suatu hal. Kalau menurut aku cara belajar paling efektif pribadi, aku mau belajar di tempat yang sunyi, gelap, dan gak ada suara sih. Itu bikin aku lebih fokus. Motivasi aku sendiri sih buat cari teman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya biar bisa lanjut ke perguruan tinggi yang nanti aku mau. Buat sekarang sih aku lagi targetin di Universitas Gajah Mada ya, atau UGM di psikologinya. Teman-teman di luar sana, aku yakin banget pasti nggak bakal nyesel deh kalau datang ke sini. Soalnya teman-temannya tuh seru banget, guru-gurunya juga asik. Guru-gurunya di sini tuh berasa kayak
temen sendiri kita deh, Stella Maris BSD. Cuak! Ayo teman-teman semua gabung ke Stella Maris BSD dan jadi Stella Marian. I'm Stella Marian, I'm a value guardian. Halo semuanya, welcome to podcast Tema Talk. Punya guru keren rasa teman pada Jumat 5 Mei 2023. Bersama saya Vincent. Saya Sarah. Terus sama Hayo. Hari ini spesial banget nih. Kenapa tuh? Karena kita kedatangan 3 guru keren dari SMA Stella Maris BSD. Nah, bener banget nih. Bertepatan juga karena sekarang itu tanggal 2 Mei itu waktu itu ada apa nih acaranya? Ayo. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Ada apa, Pak? Ayo, Pak. Nanya ke gue. Kan lagi ngobrol berdua Ada kan? Hari Pendidikan Nasional ya? Betul. Ya, betul. Kalau buat kita berdua mungkin ketiga guru ini udah nggak asing lagi ya. Iyalah, Tapi tiap hari buat- ketemu. Nah, iya. Masa sih tiap hari? Ya, Ya, bisa hampir-hampir dibilang lah. Ya, hampir-hampir. Mm-mm. Ini udah zoom out belum sih? Belum. Tuh kan belum zoom out. Jangan ngajak ngomong kita dulu. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Audiens di rumah pada belum kenal kali ya. Nah, makanya gimana kalau kita kenalan dulu nih sama guru-guru yang di sini? Nah, semuanya kenalin, ini adalah Pak Bagus. Yo. Sini ada Pak Ben. Dan Bu Ana. Halo. Waduh. Oh iya, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau ingetin nih, kalau kita bakal ada 3 giveaway dari Stella Maris School. Asik. Dapat nggak nih? Dapat nggak? Oh enggak dong. Enggak, kan narasumber gimana sih? Oh iya. Emang Nah, narasumber Oh, nggak iya. boleh dapat ya? Nah, jadi bagi parents sama murid yang ingin nanya lebih lanjut, bisa langsung ketik di chatroom dengan nama, nomor telepon, domisili, dan juga pertanyaannya. Nanti kita pilih, dan yang menang pasti akan mendapatkan apa nih? Apa tuh? Saldo apa? Oh, ya. Deh. Saldo lumayan. Cuma buat nanya loh. Oke. Gimana ya? Lanjut. Langsung aja lah ya, kita masuk ke sesi pertama ya. Oke. Sesi perkenalan. Kenalan. Oke. Udah Kita siapa mulai duluan? dari Pak Bagus dulu ya. Saya dulu nih. Ya, Yoi. kenalin nama lengkap sama panggilannya. Oke, hai semua, nama saya Alexander Bagus Pratama. Kalau di sekolah itu biasa dipanggil Pak Bagus atau kerennya Mr. Good. Good. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Benito Pramitya Asmara atau biasa dipanggil Pak Benito. Di sini saya mengajar guru BK yang dulu jadi host, sekarang jadi narasumber. Ya, Jo. Pindah job. Pindah job. sebelah. Pindah posisi. Pindah job. Mic-nya sama. Nah, Bu Ana, Oke, silakan. halo semuanya. Perkenalkan nama Ibu Anastasia Tika Dwi Kurniastuti. Ibu mengajar matematika dan biasa Ibu dipanggil Ibu Ana. Dia juga ya dari host jadi narasumber, di tukang podcast jadi narasumber. Jadi setelah narasumber selesai. Selesai ya, selesai. Puji Tuhan. Nah, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih buat Bapak sama Ibu guru ya. Apa tuh? Bisa kita mulai nggak nih? Boleh. Siap nggak? Gas. 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 Nah, kita mulai dari Apa? Teacher Ambassador. Oh, disebut. Saya yang gerah ini disebut mulu. Oke. Apa yang mau Saya ditanya? mau nanya dulu nih. Apa tuh? Hobi Bapak apa sih? Hobi saya, wah, kalau dibicarain hobi selain main musik tentunya sudah pasti ya, main pasti. musik udah pasti. Hobi saya yang lain tuh pasti baca buku karena kan baca itu kayak apa ya, dapat pengetahuan secara tidak langsung. Ya, jadi jendela dunia. Emang apaan peribahasanya? Lanjut. Suruh lanjut loh. Nah kan, bingung kan gitu. Terus Lanjut hobi yang lain lagi, saya punya hobi masak. Masak. Iya, belum pernah kan nyobain masakan saya ya. Saya Someday, tunggu kalau gitu ya. someday. Sama believe it or not, saya suka olahraga voli, sama saya suka berenang. Kan kita sering tuh guru-guru buat Kan sering dong lihat kita main voli kan. sering. Gitu. Kayaknya seru banget ya
Makanya murid-murid yang mau lihat boleh. Boleh. Sini. Datang ke sini Karena yuk. kita ada banyak ekstrakurikuler dan juga banyak apa nih? Lomba-lomba. Betul. Internasional, nasional semua ada. Ya. Keren memang Stella Maris. Boleh, kalau Kak Ben apa nih hobinya nih? Iya. Ya, sebagai guru psikologi, saya itu hobinya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan tuh enak banget, healing. Nah, jalan-jalannya sambil lihat-lihat orang. Saya tuh selain suka jalan-jalan, saya suka observasi orang. Kayak Pak Bagus, kok mukanya agak gini, ada apa ya? Gitu. Vincent, mukanya begini, ada apa ya? Itu kelihatan semua. Ya, maklum lah, suka ngelihat-lihat. Tapi saya bukan cenayang ya, Ya, sorry ya. makanya suka serem kalau ketemu Pak Ben terus dia ngeliatin kita terus gitu. Pasti dia ngebaca sesuatu tuh. Terus udah ketahuan itu saat sama saya. Enggak, saya tuh aman-aman aja. Baik, friendly lah untuk semuanya. Itu hobi saya, pokoknya suka jalan-jalan dan memperhatikan siswa, caring lah ya. Caring. Oke, caring. Boleh kalau Bu Ana? Oke, kalau ibu lebih suka olahraga. Hobi ibu tuh badminton sama berenang. Karena mungkin ibu udah berkutat dengan angka, jadi ibu nggak hobinya Iya juga. nggak hobinya fisik, yaitu badminton sama berenang gitu. Iya. Buat refreshing sekalian. Betul. Betul. Lo juga suka itu kan? Suka olahraga. Oh iya suka. Suka. Iya suka. Udah, kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Bapak Ibu ini mengajar apa dan udah berapa lama nih di Stella Maris BSD? Boleh? Saya dulu. Boleh. Oke, boleh. Biasa. Duluan. Sebut terus. Oke, kalau saya di sini mengajar sebagai guru seni budaya, khususnya di bidang seni musik. Mengajar di sini sekarang sudah jalan tahun ke-5 saya. Gitu. Ya, itu aja kan pertanyaannya. Ya, kan? Boleh sih. Ya kan? Ya kan? Itu aja kan? Sekian. Ya udah, sekian dan terima kasih. Ya, kata Oke, kalau ibu ibu ngajar apa tadi? Ibu bilang berkutat dengan Kenapa? angka yang. Iya, Berarti ibu sebagai guru matematika SMA. Matematika, Pak. Kirain kimia. Ibu di sini baru 5 bulan karena ibu kan fresh graduate 2023. Terus ibu ya pengalaman pertama mengajar di sini di SMA Stella Maris BSD. keren. Ganti-ganti Kalau ya. Pak Ben, gimana Pak Ben? Kalau saya itu sudah dari bulan Juli 2022 sampai sekarang udah berapa lama ya? Juli 9 bulan. 9 bulan ya. Iya. Lagi lahir lagi. Udah 9 bulan di sini dan saya jatuhnya bukan mengajar, jatuhnya membimbing peserta didik yang membutuhkan apa ya? Membutuhkan curhatan lah, tanda petik tempat sampah. Mereka buat curhat, buat mencurahkan segala perhatiannya. Sedih sekali Tapi ya. nggak cuma akhirnya setelah di sini tuh nggak cuma siswa, ternyata guru pun juga membutuhkan guru BP. Aduh, salah tadi baru curhat. Salah tadi baru curhat. Gak apa-apa, aman Pak. Aman deh. Daripada mending kita lanjut ya. Iya, Soal lanjut, berikutnya. Soal nggak tuh? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Menurut Bapak Ibu ini kan berprofesi berprofesi sebagai guru. Guru tuh menurut Bapak Ibu sekalian nih apa sih artinya? Saya dulu lah. Nah, Biar yang aman. Yang melanjutkan diri boleh. Tumben. Iya dong, biar aman langsung. Guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Nah, pertanyaan paling umum, jawaban paling umum. Lanjut. Agak spesifik. Nah, saya aja Bu, saya ambil dulu ya Bu. Nanti Ibu yang amannya aja. Nggak ribet ya. Guru itu adalah sesosok manusia yang bisa menjadi panutan bagi peserta didiknya. Jadi bagi mereka yang mau menjadi guru, kita harus menjadi panutan yang oke bagi murid-muridnya. Silakan Bu. Oke, hampir Lebih sama kayak Pak Ben. spesifik lagi, ayo. Ayo. Spesifik lagi. Pak Bagus, menurut Ibu, guru itu sebagai pendidik, inspirator juga untuk para murid dan tadi juga sebagai teladan untuk para muridnya. Asik. Lengkap sudah jawabannya. Marisus mau. Apa? Mantap, keren. Oke banget. Udah baik. Nggak berani macam-macam ya. Ampun, bosku. Nah, satu lagi nih sebelum kita masuk sesi selanjutnya ya. Nah, kesan Bapak sama Ibu di sini tuh apa sih waktu pertama datang ke sini? Sampai sekarang deh, gak apa-apa. Kesan yang paling berkesan nih. Paling Kesan paling berkesan. apa sih kesan paling berkesan tuh maksudnya gimana?
Kesan paling berkesan. Mungkin pengalaman apa di mana? Ya, boleh. Apa yang saya rasakan ketika Iya. masuk sini pertama kali? ya. Oh, oke. Kalau saya jujur saya di luar ekspektasi saya sih. Karena saya itu datang ke sini kan sebelumnya belum pernah jadi guru beneran gitu ya. Cuman guru les sekolah musik gitu. Ternyata di sini harus menjadi seorang guru, bener-bener guru, dan itu membuat saya agak takjub sih, harus belajar jadi guru lagi gitu. Bener-bener jadi guru ya. Ya, yang belajar nyiapin administrasinya lah, nyiapin segala macam RPP dan lain-lain gitu. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang sangat luar biasa sih bagi saya. Gitu. Luar biasa. Semua guru itu luar biasa ya. Oke, mungkin karena ibu baru di sini 5 bulan, jadi yang berkesan buat ibu, dan ini pengalaman pertama mengajar ibu, karena kan waktu kuliah ibu daring, karena COVID kan, jadi mengajar ibu daring. Nah, pertama kali mengajar itu ya di sini, offline, ketemu langsung dengan peserta didik. Nah, yang paling berkesan tuh ya mengajar kalian dan bertemu dengan berbagai macam karakter peserta didik, itu sih. Kalau Pak Ben? Oke, kalau ini sih jujur kalau dari saya sendiri juga hampir sama kayak Pak Bagus. Saya tuh bukan backgroundnya seorang guru, tapi saya backgroundnya adalah psikolog yang dimana apa itu RPP, apa itu RPL, dan ini pun pengalaman saya juga akarnya contohnya membimbing teman-teman di SMA itu tantangan banget, dan yang paling berkesan adalah mereka ternyata lebih open, mereka lebih bisa untuk diajak kerja sama. Dan terutama untuk memikirkan masa depan mereka tuh, wow, ternyata SMA pun sudah bisa 5-10 tahun ke depan loh buat mikirin mereka tuh mau kemana gitu. Mantap. Satu lagi pertanyaannya ya. Apa tuh? Apa tuh? Nah, pertanyaan yang terakhir deh. Kita menjerumuskan. Nah, Bapak Ibu ini kan pasti butuh strategi dong biar deket sama muridnya. Nah, Oke. strategi apa tuh yang dipakai? Wah, kena deh. Apa ya? Kalau saya sih seperti yang kalian tahu kan, ngajar musik gitu ya. Kalau memang ngajar musik kitanya kagak asik, lewat udah kita. Gitu ya. Iya dah, bener kan? Iya, guru musik harus asik. Bukan apa-apa sih, tapi memang apa ya? Kalau belajar musik itu kan sesuatu yang dinikmati ya. Terus kalau kita nggak bisa nikmatin, nggak bisa enjoy ketika belajarnya, wah kelar sih urusannya sih. Gitu. Jadi mau nggak mau, kalau saya strateginya bawain itu sersan. Sersan. Tahu nggak? Apa tuh? Serius tapi santai. Gitu kan, sap gitu. Jadi nggak usah yang terlalu serius, tegang-tegang banget. Kayak kalian kan masih bisa goler-goleran kan, tidur-tiduran benar. gitu. Kita mah tiap musik kita mah tidur-tiduran ya. Enggak, saya tuh anaknya Ngikuti banget ya. Ngikutin musik. anaknya baik kan ya Pak? Baik kan? Parah sih. Iya, baik kok, baik. Iya, oke. Nah, iya. Kalau dari ibu strateginya ya, ibu kan mengajar matematika. Matematika mungkin identik dengan kata susah, dan gurunya biasanya galak, iya nggak? Iya, Dulu waktu benar, SMP benar, atau SD ya? Oh benar. Saya sih diem ya Bu. Nah jadi ibu membawakan pelajaran tuh di kelas ya dengan santai, tapi ibu juga serius. Mungkin tadi benar kata Pak Ben, serius tapi santai. Dan juga Sersan. ibu nggak terlalu menekankan kepada peserta didik sih. Jadi ya udah, yang penting kita santai di kelas gitu. Yang Tapi penting juga nyampe. serius. Iya. Pak Ben silahkan. Nah, berbeda dengan kedua teman saya, kalau di SMA itu saya sebagai guru BK sempat bingung. Kok ini apa, orang tua ke guru BK awalnya sempat pesimis, apakah mereka mau terbuka sama saya? Terus berpikir gimana strateginya ya. Ya akhirnya strateginya ya sok kenal sok deket aja. Begitu pas mereka makan, istirahat, saya iseng-iseng nimbrung, ngomongin apaan sih? Atau tiba-tiba nyeletuk nyambung aja. Ya untungnya jokes bapak-bapak saya nggak keluar. Ya, untungnya jokes anak muda nih saya udah mulai agak paham. Jadinya kan ya bisalah membaur proses. Dan akhirnya sekarang sudah bisa berbaur dengan murid-murid di sini, dan ya puji Tuhan banyak yang mau konsultasi sama saya. Ya. Betul banget. Nah,
Oh iya, aku juga mau ingetin lagi nih. Buat yang ada pertanyaan, buat guru-guru yang ganteng-ganteng saya cantik ini, boleh langsung ya. Nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya dikasih di komen chat. Di chat box bawah. Nanti 3 pertanyaan yang paling terbaik bakal dapat giveaway dari Stella Marisco. Masuk ke sesi 2 deh. Ayo. Sesi 2. Siap. Apa itu? Boleh bintang nggak? Boleh, silakan. Gak boleh buang. Tadi saya kagak pakai izin lu langsung aja. Oh iya, gitu. Bandel yang Kasihan haus. Aus. Sini panas cuy. Nah, lanjut deh pertanyaan 2. Ya udah Bapak minum dulu kasihan. Nah, kita kan setiap tahun nih ada acara ya. Apa tuh acaranya kira-kira tuh? Tahu nggak, Sen? Acara. wah banyak sih acaranya. Acara inti loh ini, acara inti dari Banyak Stella Maris banget sih, BSD. pasti. Apa ini? Banyak. Kalau banyak, coba Kalau boleh banyak, dijelaskan? ayo. Mau apa dulu nih? Bebas. Yang tahunan kan? Iya. Iya. boleh. Kalau SD punya STEMA Fest. Betul. Betul sekali. Terus SMP punya STEMA Cup. Sama Kak. Betul. SMA punya Copa de STEMA. Nah, Lanjut. nah lo. Aduh, bisa lah ini. SD SMP udah ada semua itu tahunan yang sering dibuat. Dan sebelumnya saya ada omongan dulu karena di sini kan tidak selalu tentang teori-teori tetapi ada juga tentang praktek. Jadinya kami juga ada yang namanya Entrepreneur Week. Aduh, yang dimana setelah mendapatkan teori tentang entrepreneur kita tuh harus yang namanya praktek. Betul? Kelas 10 sekali. waktu itu bikin sabun dari ekoenzim kalau nggak salah ya. Betul ya? Kelas Bikin apa, Pak? Ayo, bikin apa? Ayo. sebentar. Kelas 11 itu kalian ikut kompetisi dessert Betul. dan membuat Ada kantin. produknya kan? Nggak ada. Ada kan produknya? produknya? Apa Ada. tuh? Apa ya? Kelas Kelas 11? dessert itu, Pak. Dessert tuh Oh, dia enggak, bikin enggak. kantin. Oh iya, kafe doang. Bikin kafe. Nah, Kelas terus yang 10 yang ada produk ya? dan kelas 12 pun juga sama. Nah, itulah makanya banyak sekali acara tahunan. Terus nanti ada pagelaran budaya ya, Pak ya. Ya, ada pagelaran budaya, terus ada pentas seni. Oh, pentas. Udah kasih buat Bu Ana nanti buat. Iya, iya. Kasih. Buana, ayo. Oke. Yang ibu tahu, yang ibu udah alami ya selama 5 bulan di sini tuh pas Natal bersama dan bener. Paskahan bersama. Iya. Cocok. Betul kan Pak? Betul. Betul. Oke. Apalagi paling ya itu paling kalau yang hari-hari besar pasti kita rayakan sih ya. Pasca, Kartini. Iya, Paskahan, Natalan, Kartinian, 17-an, Hardiknas nih baru kemarin nih baru lewat gitu kan. Gitu. Lebaran? Ya, libur, Lebaran gimana? Gitu ya. Lebaran libur. Betul. Gitu. Dah. Coba dari Pak Bagus tadi kan jawabnya kopak ya. Mm-mm. Hal berkesan apa sih? Kan Bapak ada di sini berapa lama nih, Pak? Hampir 5 Nah, tahun. hampir 5 tahun. Berarti Bapak itu sudah melewatkan 5 tahun Copa de STEMA. Enggak. Hampir. 4. Berarti Empat. 4 Copa de STEMA. Nah, berarti sama tahun ini 5 dong. Iya, tambatannya. Kesan Bapak tuh apa sih selama mengikuti Copa de STEMA selama 4 tahun ini? Kalau yang Copa yang awal-awal sama yang terakhir tahun lalu ya. Yang kemarin nih gitu ya. Itu seru banget sih karena kita kan undang bintang tamu gitu kan. Kita bingar-bingar bareng kan malam-malam gitu kan. Kemarin sih sempat kehenti pas lagi Covid tuh agak sedih juga ya. Copa terus tetap ngadain tapi secara online. Tapi saya luar biasa banget sama OSIS SMA ini, luar biasa banget kerjanya gitu ya. Walaupun kemarin lagi Covid aja nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin apa-apa, tapi kopanya bisa tetap jalan. Itu luar biasa banget. Walaupun ya sederhana aja gitu akhirnya perlombaannya online semua gitu kan, Mobile Legend lah terus apalagi waktu itu Valorant ya. Valorant terus solo vokal gitu kan. Semua by online gitu tapi itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Gitu itu gokil sih, keren banget gitu. Itu ya. Tuh. Terus apa lagi ya? Yang pasti kekompakan panitianya itu setiap tahun masing-masing punya trademarknya sendiri gitu. Ya, trademarknya sendiri.
setiap tahun punya ciri khasnya masing-masing gitu, betul ya. Betul sekali. Saya belum lihat nih yang tahun ini seperti apa gitu. Ditunggu ya, ditunggu. Tuh, yang katanya sih udah gerak setelah OSIS-nya baru jadi gitu, ya kan? OSIS-nya baru jadi langsung gerak gitu. Berarti bisa lebih wow lagi nih. Bisa harusnya sih. Kita doakan bareng-bareng aja ya teman-teman OSIS SMA ini. Vanguard. Vanguard. Udah di-spill aja ininya. Udah di-spill apa? Udah ada di IG-nya. Oh, udah ada. Iya. Oh ya, saya udah follow nih. Juga diikutin terus. Apa sih TikToknya? Vanguard. Vanguard. Jangan lupa ya. Ada Wow. Boleh nambahin nggak? Boleh. Ya, waktu di Kopa itu saya pertama kali ikut. Wow, ternyata seperti ini ya menyelenggarakan acara besar. Jujur, saya belum pernah sampai sebesar itu, bisa ikut mendampingi, bahkan ikut membantu juga, dan sempat pulang jam 10 malam untuk mempersiapkan closing kayaknya ya. Ya, walaupun rumah saya agak jauh sedikit. Emang jam setengah 10? Jam 10. Soalnya kereta saya terakhir jam 11.30, Pak. Jadi jam 10 mesti pulang, Pak. Saya nggak bisa pulang habis itu. Buana nih yang belum ngerasain Kopa. Ya, nanti Buana akan merasakan Kopa. Tahun ini. Lemburan sampai malam. Waduh. Nah, pokoknya asik lah untuk mempersiapkan dan mendampingi teman-teman deh. Bu Ana tadi jawab apa ya? Belum, ini belum pernah merasakan. Natalan, Paskahan. Jadi Natalan, nanti Paskahan. rasakan tahun depan. Oh ya, kesan ibu Natalan sama Paskahan kan ibu udah lewatin nih yang kemarin-kemarin kan. Kesan ibu apa sih? Mungkin kalau ibu ada pesan buat tahun depan juga boleh. Kesannya kemarin kan Natalan itu ada lomba ya, lomba Iya, tutur lomba. kitab suci. Nah itu jadi ibu bisa melihat sisi lain dari siswanya. Jadi yang bisa siswa yang di kelas diem, oh ternyata pas mereka ikut lomba tutur kitab suci kemarin, oh ternyata dia berani ya maju ke depan gitu. Itu sih kesan buat ibu. Udah ke pertanyaan berikutnya nih ya. Boleh. Bapak ibu ini kan pasti ketemu murid berpuluh-puluh sampai beratus-ratus ya per harinya. Ya. Keunikan apa sih? Mungkin murid yang paling unik apa sih tingkah lakunya? Namanya kalau Jibril nggak apa-apa. Tingkah lakunya aja. Waduh. Nah, Ini. yang unik. Ayo. Aduh, pinggir jurang nih. Banyak yang nonton loh, Pak. Iya nih, Hati-hati. gawat. Apa ya keunikannya, macam-macam sih. Dari yang ya saya sih kita nggak sebut siapa namanya memang ya. Jangan disebut. Iya, Memang jangan. apa ya? Saya bingung berkata-kata itu rese. Harus sangat hati-hati. Harus hati-hati banget ini Betul. gitu. Apa ya? Keunikannya memang ada yang memang mendapatkan talentanya lebih. Ada yang memang mendapatkan talentanya agak kurang gitu ya. Terus ada yang memang bisa mengembangkan talentanya dengan maksimal. Ada yang kurang bisa mengembangkan talentanya. Jadi kurang lebih memang hampir 300 anak di kalau 300 kalau saya karena SMP SMA ya. Jadi kurang lebih segitu. Setiap anak itu mempunyai keunikannya masing-masing di yang itu tadi sih berhubungan dengan talenta sih, berhubungan dengan gift yang dikasih ataupun kemampuan ataupun ya, dan tiap murid pun pasti ada kekurangannya. Iya, betul. Gitu ya, pasti ada kekurangannya masing-masing. Dan itu semua lengkap di sini. Jadi kalau dibilang yang paling unik ya ada sih, cuman kayak nggak mungkin lah saya sebutkan juga, kayak agak susah gitu. Kayak gitu. Kalau Bu Ana? Oke, keunikan ya. Mungkin ibu menilainya dari sikapnya aja kali, sikapnya gimana ya. Nah kalau menurut ibu siswa di sini tuh contohnya kayak kita gini, kita kan bisa tadi santai ngobrol kayak temen lah, iya nggak? Nah tapi ketika di kelas ibu mengajar, menurut ibu kalian bisa menempatkan posisi kalian gitu. Nah jadi ya tetap seperti teman tapi kalian tetap hormat kepada ibu gitu. Jadi ya benar, guru rasa Guru berasa teman. Temen rasa guru. Seperti tema yang di sini ya. Temen rasa guru. Guru rasa guru. Guru rasa guru, murid rasa murid. Pak Ben. Oke. Pada dasarnya manusia itu semua unik, ya. Pada dasarnya yang
kembar pun pasti berbeda-beda. Jadi otomatis semuanya unik dan semuanya punya ciri khas masing-masing. Sekian. Sekian. Singkat, padat, dan jelas ya guys. Cari ya. aman Iya, banget memang. cari aman. Susah. Oh iya, tadi kan kita sempet nih ngomongin Kopak lah, Paskah lah, apalah segala macem. Pokoknya banyak nih kalau Selama Maris BSD ya. Kita tuh nggak terpaku dalam pengetahuan doang, tapi kita juga ada pengalaman-pengalaman yang baru untuk cara menjadi entrepreneur seperti Apa? Oh tiba-tiba apa? Tahu asal tembak aja. Nah, kita bingung ya jawabnya. Ya gitu. Pelajarannya entrepreneur. KTP Cambridge. seperti itulah. Kan dia sendiri juga bingung jadinya. Gimana sih? Bisnis plan, bisnis project, prakarya dan kewirausahaan. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaan saya bukan itu. Lah terus apa? Apa? Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang Kopak lah, siapa apalah. Nah, abis itu acara-acara itu diselenggarakan dan yang mengusulkan siapa sih? Untuk dapat terlaksananya acara-acara. Oke, kalau ini sepengetahuan saya ya. Kalau untuk program-program sekolah itu memang sudah dirancang bersama oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah beserta para guru. Jadi memang dalam setahun itu pasti sudah disusun dan sudah sudah dimatangkan ya, akan ada rencana kegiatan apa aja gitu. Ada kegiatan apa aja, mulai dari yang basisnya itu hanya untuk kalangan siswa sendiri sampai bisa untuk keluar juga sudah ada gitu. Jadi kalau mau dibilang siapa yang mengusung ya kita semua sih gitu. Seperti itu. Kita juga panti ya, kadang kita suka charity. Ada dari OSIS-nya, ada dari guru-gurunya. Terus sumbangan dari luar juga. Del. Nah, kamu nanya apa? Aku yang nanya. Nah, teman-teman di rumah ini pasti penasaran sih. Organisasi apa aja sih yang ada di Selama Maris BSD? Boleh, Pak Ben deh. Organisasi itu di Selama Maris untuk SMA OSIS, itu udah pasti. Betul. Nah, itu tempat kita untuk tempat kalian untuk merasakan bagaimana sih berorganisasi, bagaimana sih untuk menyelenggarakan sebuah acara, menyelenggarakan gimana administrasinya, bagian keuangannya gimana, time management, tim management seperti apa, itu yang organisasi di SMA. Seperti itu. Nah, kayaknya aku dengar-dengar kamu juga masuk ke salah satu organisasi yang ada internasional nih, apa ya? Yang nanya. Oh iya. Sih. Nah, apa yang nanya juga sih. Iya, yang nanya juga. Iya. Jadi aku masuk di organisasi yang namanya Leo Club. Apaan sih Leo Club? Apa sih Leo Club? Saya mau tanya balik kah? Apa sih Leo Club? Kita tanya balik. Oke. Juga Leo Club, silakan. Nah, Leo Club itu apa ya? Bisa dibilang organisasi internasional yang sosial gitu. Jadi kita itu kerjanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kayak charity yang STEMA BSD biasanya lakukan setiap tahunnya ya, pasti ada. Nah, kita juga gitu. Jadi kita sebenarnya kita ada 5 pilar ya aslinya. Itu ada tentang hunger, kita juga ada tentang cancer, tentang vision. Terus abis itu ada apa lagi? Saya lupa nih. Ada tentang vision, terus abis itu environment bener. Terus satu lagi udahlah itu. Nah, lo gimana? Jadi dari Leo Club itu apa yang bisa sudah kalian dapatkan gitu? Sebenarnya yang saya dapatkan banyak sih. Soalnya kita itu nggak terpaku dalam satu sekolah, nggak terpaku dalam anak-anak yang sekolah doang, nggak. Kita ada yang dari ada yang dari anak SMP ya sampai yang udah kerja pun masih ada gitu. Soalnya kan kita ada Lions, ada Leo. Nah, kita masuk ke Leo-nya ya. Nah, biasanya kita itu dibantu gitu sama dari Lions-nya. Sebenarnya ini siapapun juga bisa ikut gitu. Nggak cuma terpaku STEMA doang, enggak gitu. Oke, Pak Ben, pertanyaan selanjutnya. Ya, selamat datang di podcast STEMA dengan saya. Saya mau ngomong. Selamat datang di podcast STEMA dengan saya hostnya Benito. Saya kembali host lagi. Balik jadi lagi host. Oke, lanjut.
Jadi kita Lanjut aja deh. Pusing. pusing, demam. Ini pertanyaan yang terkhususkan untuk Pak Benito sih. Saya. Benar. Bu, maaf saya. Iya, silakan, Pak. Gimana? Iya. Banyak nggak sih Banyak. guru? Belum. Oh, iya. Apa. Banyak nggak sih Hah? guru atau bahkan murid yang curhat ke bapak? Waduh. Ada banyak. Kalau mau lihat laporannya ada di laptop saya. Ya, banyak yang mau untuk menceritakan kemana apa sih curhatnya kepada saya, dan bagi siapapun yang butuh untuk curhat, untuk siapapun lah di luar sini pun juga, silahkan kalian bisa cerita biar tidak terlalu memendam di diri sendiri. Kasihan mentalnya, kasihan untuk otaknya harus berkutat dengan permasalahannya, lebih baik bisa dicurahkan bersama-sama, dicurahkan dengan orang lain, siapa tahu ada solusi yang solutif ya untuk permasalahan setiap siswa. Dan tenang saja, di sini itu terutama saya tenang, rahasia pasti aman 100%. Paling top. Ini Paling teman-teman Sarah maupun Vincent ini sudah datang ke ruangan, aman kan ya? Aman ya? Sekarang Aman ya, aman. Akan aman terus sampai mereka Ya, selesai kemanapun yang soal lah. itu kan ya, yang kemarin. Apa lagi nih? Yang itu. Oh, yang itu. Itu. Iya. Gak tahu kita ada new segmen ini loh. iya. Kita ada apa ini? Kita dari tadi udah kayak ngobrol-ngobrol capek sih. Iya. Seret Sekarang ya. Seret. Obatnya minum. 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 Oh ya minum. Oke, minum. Sesi minum break. Sesi minum. Bisa ada breaknya gitu ya? Iya. Kalau sama kita makanya. Iya. Kalau sama kita tuh baik, perhatian gitu loh. Nah, langsung bertanya host, Iya. bisa di sini. Nah. Kita minumnya? Baik. Udah? Udah. Ada ya? Wih, udah setengah aja loh. Sangat haus ini. Harus banget. Panas. Bener nggak salah. Iya kan? Panas kan? Aduh, kita udah kebanyakan nanya sih ini. Kita langsung ke new segmen aja. Kita main game. Nah lo, ayo. Main Game game. apa lo? Iya, beneran. Lihat di Beneran situ sih? tuh. Yuk. Bentar belum. Oh iya beneran dong. Nah lo. Main game. Bakal ada foto. Nah, Nih, nggak boleh seperti Apa itu. nih? nah, gimana? Siapa Boleh di tangan yang tahu. Bu Ana. Buana dulu. Buning rum. Bener apa tidak? Iya kuning dong. Buning rum. Iya betul. Siapa sih Buning Room? Nah, Buning rum siapa sih? Ya coba kita baca. Buning Room itu setahu aku sih guru kesiswaan ya. Masa sih? Guru kesiswaan. Guru kesiswaan. Salah loh, awas lo ya. Salah lo. Salah lo. Semua itu. Bu, poinnya Vincent ya Bu. Tolong Bu. Selain siswaan pokoknya, Buning Room juga ngajar Ngajar apa? sejarah Oh, di kelas sejarah. 10. Ih. Bener ya. Saya kan diajarin sama dia. Oh iya. Dah, next. Coba. Next. Nah lo, siapa ini? Siapa nih? Apa ya? Aduh. Guru, guru SMA. Ada clue nggak? Ada clue nggak? Enggak, ini Guru SMA. enggak. Ini murid. Udah, itu doang. Murid. Murid. Clue berikutnya adalah kelas 10. Tidak tahu. Ngapain tanya saya? Yang pasti saya tahu, yang pasti ini adalah seorang wanita. Apakah iya? Sekitar dari matanya sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Iya. Kan murid kan? Kan Ya murid. emang SMA segitu. Sama 20 nggak ada. Ini lama-lama ada sih. Lanjut. Siapa ya? Sama salah satu guru deh. Masa nggak tahu? Muridnya? Hobinya? Oh, Monik. Apa benar? Bukan. Tahu. Nyanyi. Tunggu. Apakah benar? Benar, Monik saya. Bukan. Bukan, Pak. 4, 3, Siapa ya? Siapa ya? Tapi Boy, ayo. gimana? Masya. Parah sih, saya laporin sih. Masa? Aduh. Jelas banget ya. Masya duluan siapa nih? Aku gak sekelas. Mungkin yang seangkatan boleh. Aku juga nggak sekelas, ngapain lempar ke gue? Yang seangkatan mungkin lebih kenal lah ya. Oh, Nah, Maisha itu artis ya
yang bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Makanya Stella Maris itu mendukung perkembangan siswa di non akademiknya juga loh. Makanya kita tuh banyak beasiswa non akademik ya. Betul sekali. Selain akademik doang, non akademik juga banyak. Makanya yang punya talenta di non akademik tingkatin biar ntar bisa masuk Stella Maris. Terus dengan beasiswa, ya kan? Dan ketemu guru-guru kece ini. Seperti Kece. Boleh? Iya, next. Next. Nah, Apa nih? aduh, masa Kayak nggak tahu Pak sih. Syarul ini. Ini guru kayak. Ini guru. Pak Syarul nih. Mau dilok dulu nggak jawabannya nih? Lok, Pak Syarul. Kayak Pak Syarul deh. Ibu apa? Aduh, ibu ikut udah. Siapa nih, Bu? Siapa, Bu? Iya, Pak Syarul Pak, mungkin. oh, iya. Coba. Bener ya? Bersih. Bener ya? Tak. Mungkin kita lempar ke Vincent ya. Siapa ini, Vincent? Nah, Pak Syarul ini guru yang ngajarin geografi sama sosiologi di SMA Stella Maris BSD. Di jurusan. Jurusan? Iya, IPS. Ya masa IPA? Ya kan harus jelasin dulu Betul gitu. sih. Iya, maaf. Salah, Bos. FYI Pak Syarul ini asik banget sih orangnya. Benar. Asik banget. Lanjut aja. Boleh next. Nah, Ah, gampang nih. gampang ini mah tahu lah ini. Nggak tahu. Buana jawab. Burut. Apakah benar? Oke, sip. Sikat. Benar, coba kita cek. Betul. Wali kelas kesayangan saya. Oh iya. Iya. Cantik, baik, ngajarnya sabar, gak pernah ngomel. Nah, ini namanya guru. Dia itu guru PKWU, guru Cambridge ya. Benar. Terus habis itu juga guru apa tuh? Guru kimia ya. Iya. Oke. Masih ada lanjutannya? Waduh, Wah, ini Waduh, susah banget sih. siapa ini? Siapa ya? Silakan Pak Bagus jawab. Bentar. Susah banget. Mirip sekali tuh. Gak kenal sih. Gue gak kenal. Siapa? Pak Alex. Masalah gua jawab gitu kan. Gak kenal. Ya, Pak Bagus. Pak Pak Bagus. Alex. Alexander Alexander. Oh iya. Nah, coba Pak Bagus boleh dikenalkan ini beliau. Lah, bisa begitu. Udah, saya aja deh. Ya, ya. Muridnya, terus sekaligus dia, Pak Bagus nih, wali kelas saya. Penuh Pak Bagus gimmick. ini juga ngajar di seni budaya, terutama musik. Asik. Itu tulisannya 9 bukan sih? Apaan? Oh enggak ya. Oh iya. Oh iya, 12 ke 9. Mataku buram biasa. Ini mah. Ini partner. Benar. Tahu nggak kalian siapa? Gak tahu saya. Gak kenal. Coba serang gantian. Ayo hostnya. Ini siapa? Beliau siapa? Kenapa malah jadi kita yang ditanya? Oh, iya dong. Gantian dong. Tukar lagi. Salah. Beliau tuh Dewa seperti kali. apa sih? Nah, coba. Siapa? Ya. Sen? Gue sih gak kenal. Saya sudah kenal. Apa ya? Duduknya di mana? Duduknya. Duduknya Nah, kali di Kalau ruang di guru. ruang guru duduknya di mana? Nah. sebelah Pak Yosep. Apa? Sebelah Pak Yosep. Sebelah Pak Yosep. Salah. Salah. Mohon maaf. Paling ujung. Paling ujung mana? Ujung mana? Kanan. Ujung kanan. Betul. Ujung kanan tuh lemari ya? Iya, saya salah, siap. Bukan salah. Ya udah, siapakah dia? Jadi siapa? Siapakah dia? Frans bukan ya? Oh ya. Ayo. Ah, udah Ayo. pelan. 3, 2, 1. Yeay. Nah, dia ini wali kelas dari 12 IPS 2 ya. Iya. Nah, terus dia juga ngajar sebagai guru matematika. Sama kayak Bu Ana. Ya kan? Iya, betul. Betul. Makanya tadi kan Ibu bilang partner. Oh iya, betul. Oh iya, bener juga ya. Gak kepikiran loh. Iya, bener. Nah. Oh iya, betul ya tadi. Boleh langsung lanjut ke segmen berikutnya kali ya. Kita masuk ke segmen Q&A. Nah, coba kita lihat pertanyaan. Sebelum kita masuk ke Q&A, kita mau ngingetin lagi nih. Bakal ada 3 giveaway berupa saldo OVO dari Stella Maris School. Nah, nama pemenang nanti kita akan umumkan di akhir podcast ya. Nah, terus apa? Ya lanjut. Ya Lanjut, lanjut. ya lanjut. Jadi pertanyaan pertama dari Ina dari Bekasi. Nah, Bapak dan Ibu guru,
karena masih suasana Hari Dinas Nasional. Apa harapan Bapak Ibu guru untuk pendidikan di Indonesia? Wis, mantap Oke. pertanyaannya. Mantap pertanyaannya. Oke, dari siapa tadi namanya? Dari Ibu Ina. Ibu Ina. Oke, baik, bagi Ibu Ina dari saya pribadi, harapan saya dengan Hardiknas tahun ini gitu ya, kita semakin siap ya, khususnya di pendidikan itu semakin siap untuk memasuki era digital transformation gitu ya, sesuai dengan tagline kita. Apalagi nanti kita akan mulai masuk ke kurikulum yang baru gitu ya, kita makin maju lagi gitu. Jadi harapan saya sih secara pribadi gitu ya, dengan adanya berbagai perkembangan ini, dunia pendidikan di Indonesia semoga bisa semakin maju, semakin mengejar ketertinggalan kita. Diwakili Pak, bagus kayaknya. Yaudah lanjut aja, kasihan nih. Merasa tertekan. Udah nih, saya doang yang jawab. Ya udah deh, Bapak jawab Pak. Boleh. Ya, hampir mirip sama Pak Bagus lah ya. Yang jelas semoga dengan Hardiknas kemarin itu kita semakin bisa merdeka belajar sehingga segala minat dan bakat di dalam diri peserta didik itu bisa semakin tercurahkan. Seperti itu. Asik. Iya betul. Iya betul. Wah. Oke, ya intinya benar karena kan tahun depan kita udah mau masuk tadi ya Pak, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ya pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat peserta didik gitu. Kita sebagai guru ya menerima aspirasi dari murid dan sebagai penyalur ilmu juga seperti itu. Lanjut. Tangan dong. Oh iya. Betul. Maaf guys. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Abigail di Jakarta Timur. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Guru Stella Maris BSD. Tetangga, Pak. Mau tanya, tantangan apa aja sih yang Bapak dan Ibu guru hadapi menjadi seorang guru dengan anak murid yang Gen Z? Gen Z. Yes. Wis. Gen Z Apa nggak nih? tuh? Siapa Siapa nih duluan? yang mau jawab duluan nih? Boleh dulu. Mana boleh? Oke, dari Ibu ya. Iya. Iya juga ya. Iya. Iya, menghadapi murid ya dengan Iya, tantangannya. Oke. Tantangannya ya karena kan sekarang bener tadi zaman digital mungkin peserta didik tuh banyak dapat apa ya? Budaya dari luar sehingga mungkin sikap mereka juga terkontaminasi gitu kan. Nah, yaitu terpengaruh. Kombinasi. Iya itu terpengaruh dari budaya luar. Nah jadi cara ibu menghadapinya itu ya ibu bisa menempatkan ibu bisa menempatkan juga tidak apa ya tidak terlalu menekankan juga gitu. Jadi apa ya ibaratnya kita tuh sama gitu. Seimbang. Iya seperti itu. Iya betul. Kalau dari Bapak? Nah, untuk tadi apa sih pertanyaannya? Nah lo. Tantangannya untuk generasi Z ya, ya itu tadi. Karena saya sudah bapak-bapak, jadi jokes bapak-bapak dikurangin. Kita ganti jokesnya Gen Z itu gimana sih? Dan harus menyelami pemikiran mereka seperti apa. Ya, tahu lah bagaimana mereka main ML, mereka main Mobile Legend. Terus apa yang Genshin ya? Kayak ada yang main Genshin, main. Terus PUBG pada main. Ya, at least mereka, saya juga bisa tahu, oh cara mainnya begini. Jadi ketika mereka nanya dan ngomong, saya nimbrung pun udah tahu apa yang mau dibahas dari mereka gitu. Boleh yang terakhir. Oke, saya yang paling susah deh. Gitu. Iya nggak bener-bener karena ketika ngajar musik tuh kayak selera musiknya udah beda banget, jauh beda banget. Dan itu ya nggak 80-an juga sih. Kok kesannya tua banget gitu ya. Nggak nyampe segitu. 10 tahun di atas dikit. Gitu. Jadi sempat waktu itu kayak ada gap genre lagu, jenis lagu, tipe lagu yang cukup luar biasa gitu ya. Dan akhirnya mau nggak mau kita sih sebagai guru, apalagi guru musik yang harus mencoba mengikuti kembali sih perkembangan zaman sekarang gitu ya.
biar nggak ketinggalan justru dengan muridnya. Jadi bukan berarti hanya murid saja yang belajar, guru pun harus ikut belajar gitu. Bagus banget jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Teacher ambassador. Teacher ambassador. Mau disebut juga. Guys. Boleh? Ini- Pertanyaan berikutnya, Sarah? Ya, pertanyaannya agak melenceng dikit ya. Maaf ya guru-guru di sini bentar ya. Oke. Bentar. Pertanyaannya Nah, bagus dari ya. Jos, dari Tangsel. Halo Kak, nama saya Jos. Saya mau nanya, Instagramnya Kakak Baju Biru yang di tengah boleh nggak? Saya mau ditanya, Boleh. kamu nggak menanya aku? Ya udah. Ayo, apa? Silakan. Halo, Jos. Dari mana dia? Dari Tangsel. Oke, halo Jos. 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 Ya, Jos. Jadi Instagram aku itu @vincermar__. Follow ya Jos ya. Oke. Makasih ya Jos udah nanya ya. Aku nggak ditanya, parah banget sih. Ya udah sih, spill aja. Oh iya boleh. Sarah_Hanas. Terima kasih. Lanjut. Lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Ina lagi nih di Bekasi. Bapak dan Ibu guru, bagaimana tips untuk siswa yang introvert agar bisa berkomunikasi pada guru di sekolah? Kan sehari-hari pasti siswanya waktunya kebanyakan di sekolah ya. Boleh? Siapa? Dari Bu Ana aja dulu. Oke. Oke. Ibu udah menemukan juga sih beberapa murid introvert di kelas. Kalau di kelas, ibu biasanya dengan metode diskusi. Jadi ibu bisa, jadi ibu kan masuk ke kelompok-kelompok. Nah, di waktu kelompok-kelompok itu ibu bisa mengenal siswa yang introvert gitu. Jadi ibu bisa mengenal lebih dalam. Terus kalau di luar kelas, ya ibu terkadang ada siswa yang pendiam di luar, suka sendiri, makan sendiri. Nah, ibu kadang suka tanya, makan apa nak gitu, atau enggak lagi pelajaran apa nak, kayak gitu. Jadi ibu lebih ngajak ngobrol gitu. Iya. Oke. Babel? Oh, Kenapa bagus Lu dulu? bangun lu dari tadi ya. Menghadapi siswa introvert itu ya, bagaimana ya? Ya kalau introvert itu balik lagi ya ke kurang percayaan diri. Jadi ketika datang ke ruangan, Pak, saya gimana Pak ya untuk bisa lebih percaya diri? Ya saya akan bertanya, ya kenapa kamu kurang percaya diri? Ya hargailah atau terimalah diri kamu apa adanya, dan ketika mau untuk improve, oke lah, silakan kamu self talk, silakan kamu ngomong di cermin, itu akan menambah rasa percaya diri kamu, sehingga nanti untuk interaksi dengan guru, interaksi dengan siswa, dengan teman-teman, itu akan lebih semakin percaya diri lagi. Asik, teknik counseling. Silakan teacher ambassador. Disebut. Enak ya kalau guru psikologi yang jelasin tuh paham gitu ya. Coba kita lihat penjelasan guru. Guru musik. Guru musik. Tapi apa ya, kalau ketemu anak-anak yang begitu sih sebenarnya kalau di pelajaran saya sih harus dijak asik sih, mau nggak mau ya. Karena biar mereka juga enjoy. Yang pasti sih kita sih berusaha menanamkan bahwa ketika kamu tampil di depan, tampil secara berkelompok gitu ya, nggak usah malu. Kan malunya rame-rame ya. Kalau yang namanya, ya kan, bener kan, malunya dibagi gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa kita nggak bisa tampil kan, nggak berani tampil gitu. Karena kalian majunya rame-rame, kecuali kalau tugasnya sendiri gitu ya, individu gitu. Nah kalau tugas individu biasanya saya kasihnya berupa video gitu. Itu apa ya, strategi kasih tugas yang biar mereka membangun self esteem itu oke gitu ya. Jadi orang tuh anak-anak itu nggak berusaha kayak aduh gua nggak bisa nyanyi nih, kayaknya nggak bisa nih gitu. Tapi kalau dikasih tugas berupa video, dia nyanyi sendiri, mau nggak mau kan dia akan lakuin gitu ya. Tinggal habis itu dikunci, di aksesnya di drive dikunci, jadi bisa lihat cuman gurunya doang, udah beres. Yang penting dia punya kepercayaan diri untuk maju dulu, itu sih. Pertanyaan selanjutnya ya. Langsung next question, Sarah silakan. Masih ada. Dari Banyak sih sebenarnya. Katanya tadi 3. Ini dari Ibu Elizabeth Dinda Permatasari dari Tangerang.
boleh tips and tricksnya untuk menangani anak yang keras kepala atau nakal atau kurang memiliki minat belajar. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena saya juga merupakan guru. Oke, kayaknya ini pertanyaan cocok untuk Pak Ben nih. Pak Pak Ben, silakan Pak Ben. Bagaimana cara untuk mengatasi anak yang keras kepala, lalu kurang minat belajar ya? Betul. Oke. Ya, silakan datang saja ke Stella Maris BSD. Enggak gitu ya? Ya, karena ya kita lebih enak kalau misalnya bisa ngobrol bareng dan mengetahui apa masalahnya. Tapi biasanya kalau anak keras kepala itu kan pasti memiliki suatu kemauan yang dia ingin tuh dikabulkan. Jadi kita mesti tahu dulu apa sih kemauannya dia sampai keras kepala dan kurang minat belajar. Oke, kurang minat belajar dari seginya dia tuh apa. Jadi perlu ditelusuri dulu dari segi kenapa keras kepala dan kenapa minat belajarnya itu kurang. Nah, dari situ kan kita juga bisa mengetahui, oh ternyata ini loh yang membuat dia keras kepala dan kurang minat belajar. Setelah itu kita bisa sama-sama cari solusi yang solutif sehingga ketika sudah temu kata-kata kesepakatan dan ketika dia juga mau dibantu untuk menambah minat belajarnya, nah di situ pasti mulai akan ada perubahan-perubahan dari dalam dirinya dia. Tidak secara instan, tetapi pelan-pelan dan didampingi secara intensif, itu bisa lama-lama berubah. Sekian. Super sekali jawabannya. Super ya. Lanjut. Apa? Ya, kok malah gue? Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Bu Iren. Namanya familiar ya, siapa ya? Siapa? Oh bukan, lanjut. Bukan. Bu Iren di Tangerang Selatan. Nah, Bu Iren ini ada 2 pertanyaan nih. Wow. Oke, boleh. Siap. Nah, Yang pertama nih, siapa pemilik Yayasan Sekolah Stella Maris? Nah, Boleh, siapa yang tahu? siapa? Bu Ana tahu Bu Ana? Ayo Bu. Siapa Pak? Siapa? Boleh? Oke. Mister Good teacher ambassador pasti tahu. Semoga nggak salah. Salah sih. Aduh. Ya. Deg-degan. Live. Kalau Nah. terus gue takut salah jawab. Murid. Kalau buat murid gue. Ya Allah. Juga. Pelan-pelan tarik nafas. Oke. Tarik nafas. Bapak Pierre Sanjaya dan Bapak Michelle Sanjaya. Oh ya kebalik. Pak Michelle dulu, Iya. baru Pak Pierre. Ya, betul. Gitu. Betul. Lanjut. Ya. Lanjut. Aman ya? Bener. Pertanyaan Deg-degan tahu nggak? keduanya nih. Mungkin ini untuk Pak Ben bisa sih. Saya lagi. Iya. Abis ini Bu Ana. Oke, siap. Pertanyaannya, apakah Stella Maris menaruh banyak perhatian dan fokus agar anak didik SMA dapat masuk ke PTN? Jika iya, apakah upaya yang dilakukan agar banyak anak didik yang harus masuk PTN? Terus ada dalam satu angkatan berapa banyak yang diterima di PTN? Oke. 3 in 1 ya? Ya. 3 jadi 1 ya, oke. Untuk fokus sekali kami untuk peserta didik masuk ke PTN. Jadi bagaimana caranya mulai dari kelas 10, kelas kamu ya saya sudah pernah masuk ya, concern banget. Di bagaimana caranya? Caranya itu adalah kelas 10, 11, 12 itu tren nilainya tuh harus naik rata-ratanya. Dan diusahakan jangan turun ya. Jadi ada udah naik tapi ada ke bawah sedikit, wah itu akan sangat mempengaruhi dari chance-nya dia untuk masuk ke PTN. Sehingga dari awal banget masuk di Stella Maris pasti akan diingatkan ketika kamu mau masuk ke negeri, silahkan kalian jaga kinerja cara belajar kamu, bahkan tingkatkan. Udah mulai naik, nah pasti itu bisa semakin bagus untuk lolos di PTN. Nah untungnya puji Tuhan Stella Maris ini banyak yang keterima di PTN-PTN. Yang terbaru ini adalah Andrew dari kelas 12 IPA, dia masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan yang kedua adalah Raisa, itu dari kelas 12 IPS, dia masuk ke Universitas Pajajaran Sastra Perancis. Dan ya bagus, tepuk tangan dulu dong. Saya kaget, wah
hebat bisa masuk dan angkatan-angkatan sebelumnya juga cukup banyak ya. Dari mungkin Pak Bagus nanti bisa menambahkan ada beberapa banyak karena saya di sini baru ada kalau di Pampang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ke Stella Maris boleh, itu di depan itu ada wajah-wajah murid-murid kami yang sudah masuk ke PTN. Dan ya puji Tuhan Stella Maris di universitas negeri itu sudah dianggap bagus karena untuk masuk negeri itu bahwa kampus akan melihat akreditasi sekolah. Yang kedua, prestasi sekolah itu seperti apa. Dan yang ketiga itu alumni-alumni dari Stella Maris itu sudah sebagus apa. Jadi otomatis yang mau masuk ke negeri itu akan lebih mudah lagi. Seperti itu. Sip. Apakah Pak Bagus mau menambahkan? Yang itu Pak, alumni-alumni itu Pak, yang masuk UI itu Pak, siapa Pak namanya Pak? Kalau yang masuk, ya untuk tahun lalu itu ada yang masuk UI, ya masuk psikologi jurusannya psikologi, ya masuk UI jurusannya psikologi sampai clear gitu. Itu Intan namanya, Intan. Kalau Intan nonton, hai Intan, itu dulu saya wali kelasnya kelas 12. Terus sisanya ada yang masuk Udayana, ya ada masuk Udayana, terus ada yang masuk Brawijaya juga ya. Gitu. Jadi ke belakang sih memang banyak sih minatnya murid-murid di sini yang masuk ke PTN gitu, dan kita sebagai guru selalu support mereka ya pastinya. Pasti akan kita support terus gitu. Seperti itu sih. Tuh guys, tunggu apa lagi? Makanya ayo sini join ke Stella Maris BSD. Cakep. Nah, Aduh, dibahas. kita lanjut ya guys. Lanjut. Nah, dari Pak Franz GA dari Jakarta. Apakah ada di Stella Maris BSD melakukan identifikasi minat dan kemampuan siswa untuk menyalurkan bakat dan talenta dan kurikulum yang dipakai? Apakah kombinasi kurikulum merdeka dan kurikulum luar seperti Cambridge, Bapak Ibu Guru? Untuk minat bakat dulu ya, nanti kurikulum Pak, bagus ya. Oke. Setiap teman-teman yang mau masuk, setiap teman-teman yang sudah masuk di Stella Maris BSD ini pasti akan ditelusuri minat bakatnya di kelas 10 untuk pendampingan guru BK-nya ke depan mau seperti apa. Jadi sepertinya sudah ada pengalaman bahwa dalam hasil laporan tersebut akan diberitahu, dari hasil kepribadian ini intelijensinya berapa, IQ-nya berapa, lalu kelebihannya apa yang perlu ditingkatkan, dan kedepannya lebih cocok mengambil jurusan apa, itu sudah ada di 3 peringkat. Dan untuk kedepannya juga nanti akan, dia cocoknya ambil mata pelajaran biologi, cocoknya ambil mata pelajaran ekonomi, seperti itu. Jadi di sini benar-benar fokus kepada peserta didik untuk menyiapkan mereka di masa depan, mereka akan semakin lebih cemerlang lagi. Itu untuk dari segi penelusuran minat bakat. Kelas 11 pun juga sama. Sekarang terutama Sarah ya, saya udah pernah masuk ke kelas ya, dan banyak juga yang masih bingung. Oke, yang bingung kita akan saling sama-sama konseling biar nanti pas kelas 12 mereka tidak salah pilih jurusan. Seperti itu. Oke, silakan Pak Bagus. Tadi kurikulum ya? Kalau kurikulum memang karena Stella Maris BSD ini kan nasional ya. Jadi kita masih menggunakan kurikulum yang mengikuti pemerintah. Untuk saat ini di SMA sendiri itu berlaku kurikulum merdeka tahap 1 di kelas 10, sedangkan di kelas 11 dan 12-nya masih di kurikulum 2013 yang darurat ya, kemarin pasca Covid, seperti itu. Nantinya pastinya akan masuknya ke full kurikulum merdeka. Di sini sih memang tidak secara langsung kita menganut sistem kurikulum Cambridge, tapi ada satu mata pelajaran yang berafiliasi dengan Cambridge, itu adalah Entrepreneur Cambridge ya. Iya, betul. Itu ada di kelas 10. Seperti itu sih, untuk menunjang pembelajaran entrepreneur ya, berbasis bahasa Inggris. Seperti itu sih. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Berikutnya. Berikutnya. Masih dari Bapak Franz J. Pertanyaan keduanya, bagaimana nih solusi bagi siswa yang tidak bisa fokus dalam belajar? Ini kita kasih Bu Ana dulu kali ya, dari tadi diem.
Oke, yang tidak bisa fokus belajar. Iya. Nah, menurut ibu mungkin harus dicari tahu lebih dulu anak ini nggak bisa fokusnya tuh karena apa. Nah, Iya betul. mungkin di rumah misal dia ada masalah keluarga atau apa, ibu sebagai guru yang mengajar di matematika, ya ibu bisa memberikan saran, tapi juga ibu bisa mengarahkan peserta didik ini ke Pak Ben sebagai guru konseling gitu, supaya anak ini bisa diberi arahan lagi selanjutnya bagaimana seperti itu. Jadi intinya ya dicari tahu dulu anak ini tuh fokusnya nggak bisa fokusnya tuh karena apa. Nah, kita lanjut aja nggak nih? Lanjut aja ya. Lanjut sih. Berikutnya ada dari Bapak atau Ibu Abigail dari Jakarta Timur. Pertanyaannya nih mungkin bakal ke Pak Ben lagi sih. Nah, Semangat Bapak. Shalom Nggak Bapak bisa. dan Ibu. Shalom Bapak dan Ibu guru Selama Aris BSD. Bagaimana tips yang bisa Bapak Ibu berikan pada para murid untuk menjaga kesehatan mental apalagi di masa pertumbuhan yang kebanyakan murid belum bisa kuat mentalnya dalam menghadapi permasalahan? Cocok Pak Ben. Cocok. Pak Ben banget Pak Ben. Cocok Pak Ben banget emang. Cocok Pak Ben. Kita pulang yuk. Sisa Pak Ben. Wow, kok makin ini ya. Oke, boleh diulang gimana biar saya bisa fokus? Jadi tips yang Tips. bisa diberikan Iya. kepada anak murid Oke. dalam menjaga kesehatan mentalnya. Hmm. Karena anak murid kan masih di masa pertumbuhan, Mm-mm. yang mentalnya belum tentu kuat untuk menghadapi permasalahan. Oke. Nah, untuk tips ini sebenarnya perlu yang namanya adalah antisipasi ya. Antisipasi itu seperti apa ya? Antisipasi dari segala bentuk hal. Bagaimana sih cara dia kalau misalnya itu mau ada terjadi masalah, kira-kira mau sebelum ada masalah, dia udah harus tahu tuh apa ya bahasanya ya? Tanda-tanda yang mau muncul. Nah, terus dikasih juga antisipasi juga ketika nanti udah ada masalah, terutama yang menyangkut mentalnya dia, apa yang harus dia lakukan. Itu tuh juga harus yang namanya diedukasi. Ya, kalau misalnya sudah jadi ada masalah, saya akan kasih tahu yang namanya yang namanya defense mechanism. Itu ada banyak sekali defense mechanism. Jadi bagi teman-teman yang ada tentang mental, banyak kesehatan mental, bisa aja langsung ke Stella Maris BSD, ke ruangan saya di lantai 3, ruang BK SMA. Seperti itu. Jadi memang pertumbuhan ini ya sama, waktu SMP pun ada yang namanya pencarian jati diri ya. Iya. Nah, kalau di SMA ini ada yang namanya lebih meyakinkan lagi siapa sih saya, dan itu memang harus perlu dibimbing secara berkala. Ya, sekian. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oh, soal ya? Soal. Ulangan. Ulangan apa? Oh, soalnya kita bentar lagi ulangan. Jadi sekarang kita Oke, bagus. guru-guru dulu. Balas dendam ceritanya. Kapan ulangannya? Kapan ulangan? PAS. Oh iya. Iya. PAT. Oh iya, iya kan sama aja. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda. Ayo ditawa. Ini dari Bu Iren dari Tangsel. Berapa jumlah murid dalam satu angkatan dan satu kelas? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini ya Vincent aja yang jawab. Kan saya nggak tahu di angkatan saya. Oh iya, betul. Pak, jawab Pak. Kalau untuk itu sebenarnya bervariasi sih angkanya ya. Ada yang satu angkatannya bisa 60, ada yang bisa mencapai 55, ada yang 56 satu angkatan ya. Ada yang 49 ada, pernah waktu itu pernah ada 49, 48 juga pernah ada gitu. Jadi memang bervariasi sih jumlah muridnya ya setiap angkatan gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari berapa sih murid yang masuk ke setiap angkatan. Iya. Seperti itu. Nggak kerasa banget ya. Sekarang udah sejam loh. Wih. Iya, udah sejam lebih. Iya, aku mau terima kasih. Kita berdua mau terima kasih nih secara apa nih? Secara berkala. Kita mau berterima kasih kepada Pak Ben, Pak ya. Lupa namanya, ini parah banget. Awas ya.
Oke, baik Sar. karena sudah menjadi narasumber pada hari ini. Kita juga pengen berterima kasih kepada orang-orang yang sudah, Bapak Ibu yang sudah nonton sampai segini, sampai sejam ini ya. Nah, habis apa? Habis itu kita bakal ngumumin nih pemenang giveaway dari podcast kita kali ini. Yang pertama ada siapa tuh? Siapa Coba. tuh? Siapa ya yang menang? Siapa ya yang menang? Bapak kan nggak nanya. Ada backsound-nya, ada backsound. Backsound nih. Juara satu adalah juara satu. Pemenang pertama adalah Elizabeth Dinda. Selamat Ibu Elizabeth Dinda memenangkan giveaway pada podcast kali ini. Siapa lagi? Lanjut. Udah. Ada yang kedua nih. Siapa yang Siapa kedua tuh? ya? Siapa tuh? Irene. Ada ketiga. Oh, siapa ya? Yang terakhir nih. Siapa ayo? Siapa ya? Actingnya bagus ya bang. Ya, tanpa berbahasa basi-basi, kita langsung aja. Yang ketiga ada Abigail. Tadi minta IG lo nggak menang. Wah, jangan dimenangkan. Menangin aja lo aja ya. Tapi parah banget. Nah, oh ya, pemenang akan dihubungin secara langsung sama yang ngurusin ya. Ntar di WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp kalian itu aktif ya. Nomor yang kalian kasih itu nomor WhatsApp aktif. Nah, jadi sekarang kita udah di penghujung acara nih. Sedih ya. Padahal seru banget ngomong-ngomong sama guru-guru tercinta kami ini. Ya kan? Ya, teman-teman. Sedih banget. Sedih ya? Iya, gue juga sedih. Oke, teman-teman. Makasih yang udah nonton podcast kali ini. Nantikan podcast Tema Talks minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host-host yang kece. Yoi. Silakan. Apa silakan? Ya udah, kita pamit guys. Pamit undur diri. Dadah. Bye-bye. 3, 2, 1. Hai parents, kamu telah menyelesaikan kegiatan Kartini Day, di mana kegiatan ini telah lama tidak kami lakukan karena pandemi. Dan sekarang kami kembali melakukannya lagi dengan antusias yang sangat luar biasa dari parents dan juga anak-anak di Sunnyfield. Good job banget buat Sunnyfield yang udah ajain acara ini. Sangat mencintai Indonesia, terus budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kita melestarikan budaya baju-baju daerah juga dengan merayakan Kartini juga. Kemarin kita sudah melakukan aktivitas yang terkait dengan Pet Day, di mana anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana cara merecycling barang, mereusing barang, dan juga mereduce suatu barang. Nah, bagaimana dengan event-event selanjutnya ya, parents? Ditunggu ya, parents. Selamat tinggal, bye-bye. Welcome to Sunnyfield goes to Faunaland. Terima kasih buat semuanya. Kami PIC dari Sunnyfield, saya Miss Ellie Dan saya dengan Miss Christine, kita sangat senang hari ini bisa berkunjung ke Faunaland. karena kita bisa melihat banyak sekali binatang dan juga beredukasi di tempat ini.
acara kita hari ini. Kita berharap untuk teman-teman seluruh Indonesia boleh joinin Sunnyfield. Kita punya banyak kegiatan yang sangat seru. Termasuk field trip ya Miss Eli? Ya, tentu saja kita banyak kegiatan terutama field trip.